السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu amalan yang sangat tinggi nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Mempelajari ilmu, talabul ilmi, tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya, yang menunjukkan betapa besarnya fadilah duduknya seorang muslim dan seorang muslimah di majlis-majlis ilmu. Kata Imam Ahmad, mempelajari ilmu agama, talabul ilmi syar'i, tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya, namun dengan satu syarat bagi seseorang yang datang ke majlis ilmu, dengan membawa niat yang sahihah, niat yang benar, niat yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi adalah bagian dari bentuk jihad fi sabilillah. Tatkala seorang muslim, seorang muslimah melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu,
maka itu bagian dari bentuk jihad fi sabilillah. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, tatkala beliau berkata, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Kata sahabat Abu Darda, barang siapa yang mengira keluarnya seorang muslim dan muslimah dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk jihad fi sabilillah, maka sungguh pemahamannya kurang, sungguh akalnya kurang. Ya. Maka mempelajari ilmu agama adalah di antara amalan yang sangat besar keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semuanya, teladan yang terbaik bagi orang-orang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga beliau yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas petunjuk dan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Ushulus Sunnah, buah karya al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di pagi hari ini kita akan masuk poin yang ke-15. Jadi antara perkara-perkara yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Setelah di pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang ke-14 tentang masalah ru'yatullah azza wa jalla, bahwasanya orang-orang beriman kelak di hari kiamat nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan ini di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah menetapkan ru'yatullah, menetapkan adanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di hari kiamat, di mana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yakni kesepakatan Ahlus Sunnah di dalam bab akidah. Adapun poin yang ke-15 yang akan kita bahas adalah tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rabbih subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi yang mulia pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Nabi yang mulia pernah melihat Allah di dunia? Ini poin yang dibawakan oleh Al-Imam di dalam poin yang ke-15. Kita baca terlebih dahulu matan Ushulus Sunnah di poin yang ke-15 dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullah,
wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya, fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun, telah ada athar yang sahih, yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di antaranya apa yang datang dalam riwayat Qatadah dari Ikrimah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa rawahu al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga riwayat yang lain dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa rawahu Ali ibnu Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbas. Ya. Demikian pula riwayat dari Ali bin Yusuf atau Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, nanti kita akan sebutkan athar Ibnu Abbas dalam masalah ini. Ya. Wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, dan hadis tersebut yang menurut kami hendaknya difahami sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'atun. Ya, kata beliau, sebab memperdebatkan dalam masalah ini adalah termasuk perkara yang baru dalam agama. Ya, cukup kita mengimani, cukup kita meyakini tanpa harus memperdebatkannya. Walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi wala nunadhiru fihi ahadan. Akan tetapi ya cukup kita mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tidak memperdebatkan tentangnya dengan siapapun. Ini nas perkataan Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullah, dalam masalah apakah Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, ya, perlu kita fahami dalam masalah ini, ya, dalam masalah apakah Nabi pernah melihat Allah, maka para ulama ada dua pendapat, ya. Dan ini diantara khilaf yang sudah terjadi ya sejak dahulu kala. Di antara khilaf dalam bab aqidah adalah khilaf apakah Nabi yang mulia pernah melihat langsung Rabbnya, ya, ataukah tidak. Ini khilaf sudah terjadi pada ya dahulu kan. Maka mayoritas ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumhur para sahabat berpendapat bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya belum pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ini pendapat jumhur para sahabat, ya, bahwasanya Nabi yang mulia belum pernah melihat Allah di dunia
secara langsung dengan mata beliau. Dan yang dimaksudkan dengan ru'yatullah di sini, apakah Nabi melihat Allah? Yakni dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, maka apakah dalam peristiwa tersebut Nabi melihat langsung Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini masalahnya. Ya. Ini poinnya. Yakni Nabi melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi yang mulia pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau melakukan Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, untuk menerima perintah salat 5 waktu? Apakah Nabi langsung melihat Allah atau tidak? Maka jumhur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ya, tidak melihat Allah dengan matanya. Ya. Dan ini didukung oleh banyak dalil. Baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan, ya, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah secara langsung, ya, maka dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah melihat Allah secara langsung, ya, ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun jumhur para sahabat, mayoritas para sahabat berpendapat bahwasanya Nabi yang mulia tidak melihat Allah dengan mata beliau. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan kedua matanya, yang pertama adalah athar yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan athar ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Tauhid, ya, di mana Aisyah pernah berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Kata Aisyah, siapa yang mengatakan kepada engkau bahwasanya Muhammad pernah melihat Rabbnya secara langsung, maka dia telah berdusta. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah secara langsung, kata Aisyah, maka dia telah berdusta. Apa dalil Aisyah? Ya, kenapa Aisyah sampai mengatakan bahwasanya orang yang mengklaim bahwasanya Rasulullah pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berdusta? Aisyah membawakan dalil, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Ini dalil Ummul Mukminin. Ini hujjah Aisyah, ya, untuk menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak dijangkau oleh mata-mata manusia di dunia. Adapun di akhirat,
ya maka berbeda. Allah berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk melihat Allah secara langsung. Tapi di dunia tidak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Penglihatan mata manusia. Ya. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah zat yang maha halus dan maha teliti, zat yang maha lembut dan zat yang maha teliti. Ya, ini hujjah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum pernah melihat Allah dengan mata kepalanya secara langsung. Ya, karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata-mata manusia. Wa huwa yudrikul absar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mampu melihat segala penglihatan mata-mata manusia. Kita enggak bisa menjangkau. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita di dunia. Ini hujah yang pertama, ya, yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ia belum melihat Allah dengan mata kepalanya. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat bahwasannya Nabi ia belum melihat Allah secara langsung di dunia adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Kitabul Iman, hadis nomor 261. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kata sahabat Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Nabi secara langsung, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Ya. Yakni dengan mata kepalamu secara langsung ya Rasulullah. Engkau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menjawab, ya, nurun anna arahu. Ya. Yang saya lihat hanyalah cahaya. Dari mana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Yakni maksudnya, kata para ulama, hadis ini ya ditafsirkan oleh hadis yang lain, ya, yakni sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi yang mulia bersabda hijabuhun nur, Allah Subhanahu wa taala hijabnya adalah cahaya. Itu yang Nabi lihat, ya, cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, maka yang Nabi lihat adalah cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang mulia? Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Ya. Allah itu hijabnya nur, hijabnya cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka cahaya tersebut akan bisa, ya, atau cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan bisa membakar, ya, sejauh mata memandang dari yakni makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menguatkan, ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat langsung Allah dengan
dengan mata beliau. Yang Nabi lihat hanyalah cahaya, yang mana cahaya tersebut merupakan hijab Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya disingkap hijab tersebut, maka cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar, ya, sejauh mata memandang apa yang ada di hadapannya. Ya. Ini di antara dalil yang menguatkan, ya, pendapat bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam belum melihat Allah secara langsung dengan kedua mata beliau. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah, ya, di jilid yang pertama halaman yang ke-12, beliau membahas masalah ini. Apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad haka Uthman bin Sa'id ad-Darimi. Al-Imam Uthman bin Sa'id ad-Darimi, beliau telah meriwayatkan fi kitabihi Ar-Ru'yah, di dalam kitabnya yang berjudul Kitab Ar-Ru'yah, karya Imam Uthman bin Sa'id ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, ijma' as-sahabati ala annahu lam yara rabbahu lailatal mi'raj. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Uthman bin Sa'id ad-Darimi meriwayatkan ijma' para sahabat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ba'dhum istathna Ibnu Abbas fi man qala dzalik. Ya, sebagian para ulama mengecualikan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas di antara sahabat yang menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mayoritas para sahabat yang lain mereka menafikan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah tatkala beliau dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Nabi yang mulia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau yang menukilkan perkataan gurunya, yakni perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana Syekhul Islam mengatakan laisa dzalika bi khilafin fil haqiqah. Sebenarnya enggak ada khilaf antara pendapat jumhur para sahabat dengan pendapatnya Ibnu Abbas, yakni kedua pendapat tersebut bisa digabungkan. Digabungkan. Bagaimana cara menggabungkan dua pendapat tersebut? Antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat jumhur para sahabat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa inna Ibn Abbasin lam yaqul ra'ahu bi'ainai ra'sihi. Kalau kita cermati dari perkataan yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, maka tidak pernah kita dapatkan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi melihat dengan kedua matanya. Ya. Wa alaihi i'tamada Ahmad fi ihda riwayataini, dan inilah yang dipegang oleh Imam Ahmad, ya, dalam salah satu riwayat beliau, di antaranya dalam Ushulus Sunnah ini, ya. Imam Ahmad menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah, tapi tidak menetapkan bahwasanya Nabi melihat dengan kedua mata beliau. Ya. Demikian pula nukilan yang dinukilkan dari Ibnu Abbas juga demikian. Ya. Haitsu qala innahu qad ra'ahu azza wa jalla, di mana
Ibnu Abbas hanya mengatakan bahwasanya Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqul bi'ainai ra'sihi. Dan Ibnu Abbas tidak mengatakan bahwasanya Nabi pernah melihat Allah dengan kedua matanya. Ya. Wa lafzu Ahmad lafzu Ibni Abbas, dan lafaz yang dibawakan oleh Imam Ahmad itu persis sama seperti lafaznya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa yadullu ala sihhati maqala syekhina atau maqala syekhuna fi ma'na hadits Abi Dzar qauluhu fil hadits al-akhar hijabuhu an-nur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan di antara hujjah, di antara dalil yang menguatkan perkataan guru kita, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa yang datang dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana Nabi yang mulia bersabda, hijabuhun nur, Allah itu hijabnya cahaya. Ya, hijabnya cahaya yang tidak bisa ditembus oleh pandangan mata manusia. Fahadhan nur wallahu a'lam huwal madhkuru fi hadithi Abi Dzar ra'aitu nuran. Inilah yang dimaksudkan cahaya yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar dalam riwayat yang lain, di mana Nabi yang mulia mengatakan, tatkala ditanya, apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, ra'aitu nuran, yang saya lihat hanyalah cahaya. Ya, cahaya yang Nabi maksudkan di situ cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini, ya, wallahu a'lam, pendapat yang tepat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, belum pernah melihat Allah dalam peristiwa Mi'raj dengan mata kepala beliau. Ya, yang Nabi lihat hanyalah cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah maka belum pernah dilihat secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua mata beliau. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara penjelasan para ulama dalam masalah ini, ya, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam pernah berkata, kata beliau, wa ammar ru'yatu falladhi thabata fi sahihi an Ibni Abbas annahu qala ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marrataini. Adapun masalah ru'ya, yakni masalah apakah Nabi pernah melihat Allah, maka yang valid, yang sahih dari Ibnu Abbas adalah ucapan beliau, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya dengan hatinya, ya, bukan dengan matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah bi fuadihi, dengan hatinya sebanyak 2 kali. Wa Aisyatu ankarat ar-ru'yah, sedangkan Ummul Mukminin Aisyah mengingkari ru'yah, mengingkari bahwasanya Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi man jama'a bainahuma, maka di antara para ulama ada yang berusaha menggabungkan antara itsbatnya Ibnu Abbas, penetapan Ibnu Abbas, dan penafian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Ibnu Abbas menetapkan, kemudian Aisyah menafikan. Maka sebagian para ulama berusaha untuk menggabungkan 2 pendapat tersebut, untuk menjamak 2 pendapat tersebut. Faqala, maka mereka mengatakan Aisyah ankarat ru'yatal ain. Kata Syekhul Islam,
yang dinafikan oleh Ummul Mukminin Aisyah adalah melihat dengan mata kepala. Ini yang dinafikan oleh Aisyah. Nabi SAW belum pernah melihat Allah dengan kedua mata kepala beliau. Ibnu Abbas athbata ru'yatal fuad, sedangkan ru'yah yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas itu melihat dengan mata hati. Ya. Ru'yah ini al-fuad, ru'yah bil qalbi, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Wal alfadhu tsabitah an Ibnu Abbas hiya mutlaqatun aw muqayyadatun bil fuad. Kemudian kata Syekhul Islam, lafaz-lafaz yang datang dari Ibnu Abbas tatkala beliau menetapkan Nabi melihat Allah, lafaz itu ada dua. Jadi athar Ibnu Abbas yang membahas tentang Nabi melihat Allah itu sifatnya dua. Yang pertama, imma lafadznya mutlak. Apa itu mutlak? Yani tidak terikat. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mutlak. Ya. Atau yang kedua, lafaz yang datang dari Ibnu Abbas itu sifatnya muqayyad, terikat dengan apa? Bil fuad, dengan hati. Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati beliau, bukan dengan mata kepala. Ya. Taratan yaqulu ra'a Muhammadun rabbahu. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad melihat Rabbnya. Ini namanya mutlak, ya, karena tidak diikat dengan sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu, Nabi Muhammad melihat Rabbnya, tidak diikat apakah melihatnya dengan mata kepala atau dengan mata hati. Ya. Wa taratan yaqul ra'ahu Muhammadun. Ya. Dan terkadang Ibnu Abbas mengatakan ra'ahu Muhammad, ya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun mutlak, ya, karena tidak diikat apakah Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau atau dengan mata hati beliau. Walam yathbut 'an Ibnu Abbasin lafdhun sarihun bi annahu ra'ahu bi 'ainihi. Kata Syekhul Islam, dan tidak pernah datang dari Ibnu Abbas lafaz yang tegas, lafaz yang sarih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Tidak pernah ada riwayat dari Ibnu Abbas yang datang secara tegas bahwasanya beliau mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah bi'aini ra'sihi, dengan mata kepala beliau. Tidak ada. Yang ada imma sifatnya mutlak, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, atau terikat muqayyad bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata batin beliau, ya, dengan hati beliau, bukan dengan mata kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekhul Islam, wa kadzalikal Imam Ahmad, demikian pula, ya, apa yang datang dari Imam Ahmad, riwayat yang datang dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Taratan yutliqur ru'ya wa taratan yaqulu ra'ahu bi fuadihi. Yani ucapan Imam Ahmad sama persis seperti ucapan Ibnu Abbas. Terkadang ucapannya mutlak, Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala, terkadang terikat muqayyad bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata hati beliau. Walam yaqul ahadun annahu sami'a Ahmad yaqulu ra'ahu bi'ainihi, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya dia pernah mendengar Imam Ahmad berkata bahwasanya Rasulullah pernah melihat Allah dengan kedua matanya. Tidak ada
riwayat dari Imam Ahmad yang secara tegas mengatakan bahwasannya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau. Ya. Maka lafadznya Imam Ahmad itu sama persis seperti lafadz Abdullah bin Abbas. Imma sifatnya mutlak, imma terikat dengan fuad atau dengan hati. Kemudian beliau juga mengatakan, ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, walaysa fil adillati ma yaqtadi annahu ra'ahu bi'ainihi. Ya, tidak ada dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah melihat Allah dengan kedua mata beliau. Balin nususu as-sahihatu ala nafyihi adan. Ya. Bahkan yang ada nas-nas yang sahih, dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang ada menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah dengan kedua mata beliau. Ya, sebagaimana yang telah kita bawakan dari athar Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Ini semua hadis yang sahih. Ya, tatkala Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Kata Nabi yang mulia, nurun anna arahu. Ya, hanya cahaya. Dari mana saya melihat Allah Subhanahu wa taala? Hijabnya Allah itu cahaya. Ya, dari mana saya melihat Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dicapai oleh mata-mata manusia. Ya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Ya. Dan ini pendapat yang tepat. Ya. Yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah secara langsung dengan mata kepala beliau. Kemudian Syekhul Islam juga menguatkan pendapatnya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj. Ingat, khilaf ini, ya, apakah Nabi melihat Allah secara langsung? Itu terkait dengan masalah apa? Masalah Isra dan Mi'raj. Ya. Maka Syekhul Islam menguatkan pendapatnya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Isra. Surat Al-Isra, ya, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisrakan oleh Allah, yang dimi'rajkan oleh Allah dengan kendaraan yang bernama Buraq adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Ya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad, ayat-ayat kebesaran kami.
Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran kami. Kata Syekhul Islam, walau kana qad arahu nafsahu bi'ainihi lakana dzikru dzalika aula. Kalau seandainya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah yakni memperlihatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua matanya, Allah nggak akan mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Tapi yang Allah katakan apa? Untuk memperlihatkan kepada Muhammad diri kami. Ya. Tapi Allah mengatakan ayat-ayat kami. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang Allah perlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Maka ini ya istinbat yang sangat luar biasa. Ya. Untuk yakni menguatkan pendapat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi yang Nabi lihat adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda tersebut adalah nur, cahaya yang menjadi hijab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi yang mulia tidak yang melihat Allah secara langsung. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan, ya, kata beliau, waqad thabata bin nususis sahihati wa ittifaqi salafil ummati annahu la yarallaha ahadun fid dunya bi'ainihi, dan telah thabit, ya, telah valid dengan nas-nas yang sahihah serta kesepakatan kaum salaf terdahulu bahwasannya tidak ada seorang pun di dunia yang sanggup melihat Allah dengan kedua matanya, ya, illa ma naza'a fihi ba'dhum min ru'yati nabiyyina Muhammadin khasatan, ya, kecuali perkara yang diperselisihkan ya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wattafaqu ala anna al-mu'minin yarawna Allah yaumal qiyamati 'iyanan kama yarawna asy-syamsa wal qamar. Tapi semua ulama bersepakat bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat nanti mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah dengan kedua matanya. Namun di akhirat melihat Allah adalah satu di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, di mana orang-orang beriman akan mampu melihat Allah dengan mata-mata mereka sebagaimana mereka mampu melihat matahari dan rembulan, ya. Maka dalam masalah ini wallahu ta'ala alam, pendapat yang tepat adalah pendapat jumhur para sahabat, ya, pendapat mayoritas para ulama, jumhur para sahabat yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya belum pernah melihat Allah secara langsung dengan kedua matanya, ya. Ini pendapat yang tepat berdasarkan dalil-dalil yang datang dari nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menguatkan ya pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Al-A'raf 143. Ini di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwasannya
tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia. Ya. Baik dia adalah seorang nabi ataupun manusia biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143, ya, tentang kisah kalimullah, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa pernah minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan Allah secara langsung di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, tatkala Musa datang ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuhu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepadanya. Ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamahu rabbuhu. Oleh karena di antara gelar Nabi Musa apa? Kalimullah azza wa jalla. Nabi Musa itu kalimullah. Kenapa Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah? Karena beliau di antara pihak yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya secara langsung. Ya, maka Nabi Musa dikatakan kalimullah. Ya, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ya, kemudian Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabb, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau secara langsung. Ini permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Nabi Musa minta kepada Allah agar diperlihatkan Allah secara langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Qala lan tarani." Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Ya. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Matamu tidak akan sanggup melihatku. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, namun lihatlah ke gunung itu. Ya, lihat ke gunung. Jika ia tetap di tempatnya, ya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Yani kalau seandainya gunung itu tidak hancur, maka engkau bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung itu, gunung tersebut langsung hancur luluh. Ya, enggak sanggup. Ya. Tidak sanggup. Kalau seandainya gunung yang sangat kokoh, gunung yang sangat kuat, tidak sanggup untuk yakni melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia biasa yang sangat lemah. Maka Allah mengatakan, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka." Ya, ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, gunung itu hancur luluh. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka seketika itu Nabi Musa pun langsung jatuh pingsan. Ya, padahal kita tahu Nabi Musa fisiknya sangat kuat. Ya, sekali tonjok orang langsung apa? Langsung mati. Ya, sekali pukul oleh Nabi Musa langsung mati. Ya, tatkala dia minta untuk melihat Allah secara langsung, ya,
Tatkala melihat cahaya di gunung tersebut, langsung pingsan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa pun langsung terjatuh pingsan. Tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Musa sadar dari pingsannya, setelah Musa siuman dari pingsannya, maka Musa langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanak, ya Allah, maha suci Engkau. Tubtu ilaik, sekarang aku bertaubat kepada Engkau. Bertaubat kepada Engkau ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Engkau. Ya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya mata-mata manusia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik dia adalah para nabi ataupun manusia biasa. Ya. Maka pendapat yang tepat dalam masalah ini, wallahu taala alam, pendapat jumhur para sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah secara langsung dengan kedua mata beliau. Baik dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun dalam waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini pembahasan dari poin yang ke-15 di dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita masuk poin yang ke-16 tentang masalah mizan, tentang masalah timbangan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.